warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di ruang meeting SMK Negeri 6 Bandung dalam rangka kegiatan guru penggerak dari kegiatan saya sendiri. Yang dalam kesempatan ini, alhamdulillah saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Siti Julaiha selaku pendamping praktek dari kegiatan calon guru penggerak. Kemudian yang sangat saya hormati Bu Hajah Rini Sundari, beliau mewakili Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang sangat saya hormati juga Bapak Komite Sekolah, Pak Ade Johara, rekan dari tim Aset, tim Sarpras SMK 6 Bandung, Pak Iqbal, hatur nuhun. Juga kepada rekan-rekan seperjuangan, Bapak guru, Bu Diah, Bu Sari, Pak Muhammad Nur Rajim, hatur nuhun kesampinganna.
juga Pak Dudung, Pak RW di wilayah sekolahnya. Alhamdulillah sudah hadir. Ya, anak-anakku sekalian yang sangat Bapak banggakan ya, sudah hadir juga di kegiatan ini. Dan ditambah ya, alhamdulillah ada rekan-rekan dari mahasiswa PLP ya, STK IP Pasundan. Baik Ibu Bapak semuanya, dalam kesempatan ini mohon izin karena salah satu tugas gitu ya, tugas bagian dari kegiatan proses diklat calon guru penggerak. Kebetulan saya bagian dari peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Tema dari diskusi kita hari ini yaitu berkenaan dengan pemetaan aset secara kolaboratif. Pemetaan aset wilayah Kecamatan Gede Bage untuk peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 6. Ya, seperti apa nanti pemetaan aset di SMK 6 yang kita lakukan hari ini secara kolaboratif. Nah baik, mohon izin Ibu, saya menyampaikan dulu materi, nanti tanggapan yang izin dari pihak sekolah, kemudian dari pihak komite dan tim aset. Baik, di tayangan ini saya menyampaikan tujuan dari kegiatan hari ini yaitu menganalisis pemetaan aset secara kolaboratif bersama kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, komite sekolah, dan unsur-unsur kewilayahan. Kemudian Ibu Bapak serta anak-anak sekalian, nah ini sebagai gambaran umum dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi tidak hanya siswa yang terus-menerus belajar, guru pun, Bapak pun sama ya. Jadi sekarang Bapak menginjak bulan ke-8, bulan ke-9 dari pendidikan guru penggerak ini. Bapak ingat persis pertama kali mengikuti kegiatan ini, itu tanggal 17 Agustus selepas kegiatan upacara. Di hari itu jam 11 Bapak mengisi pretest pertama untuk modul guru penggerak. Bulan Agustus 2023 dan alhamdulillah sekarang sudah ya memasuki fase akhir dari kegiatan diklat ini. Yang pertama ya berkaitan dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi kita punya tokoh nasional yang punya prinsip, punya filosofi yang sangat luar biasa gitu ya untuk peningkatan pendidikan di Indonesia. Nah itu yang dipegang kurikulum sekarang tuh konsep-konsep pemikiran dari KHD salah satunya Ki Hajar Dewantara. Nah yang paling terkenal apa coba adik-adik? Yang paling terkenal dari konsep KHD itu apa? Trilogi kepemimpinan ya. Ingarso, Suntulodo, Ingmadia, Mangunkarsa, Tuturi, Handayani. Ini salah satunya yang paling terkenal. Padahal kalau lihat bukunya, itu ada konsep sistem Among, kodrat alam dan zaman, trikon, tripusat pendidikan, berhamba pada anakku, dipekerti, bermain adalah kodrat, dan trilogi pendidikan. Nah konsep-konsep ini yang kami pelajari dan yang nanti implementasikan ke pembelajarannya ke kalian, gitu, ke para siswa. Gitu. Nah kemudian di modul selanjutnya ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai apa yang harus dimiliki? Di sini ada guru kolaboratif, ya, mandiri, reflektif, inovatif. Jadi guru kolaborasi dengan rekan-rekan. Reflektif, jadi cerminan. Oh guru itu baik itu memang perilakunya harus baik. Sehingga jadi reflektif, cerminan untuk para siswa dan rekannya. Mandiri dan inovatif tentu saja. Kemudian visi guru penggerak, budaya positif. Ini sederhananya apa? Misalkan bagaimana Bapak menegur kalian tidak terlambat, gitu ya. Karena itu berlawanan dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menegur kalian, guru menegur kalian tidak membuang sampah sembarang. Implementasi di lapangan, nah itu yang harus kita perkuat, kita laksanakan. Ini ada pembelajaran berdiferensiasi. Ini dengan memperhatikan kondisi para siswanya. Kemudian ada pembelajaran sosial emosional, gitu ya. Kemudian ada pembelajaran coaching, gitu ya. Ada pemimpin. Nah di modul ini sebetulnya ini modul 3.2, jadi pemimpin pembelajaran dengan pengembangan sekolah. Nah ini di pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang hari ini kita seminarkan, yang hari ini kita bahas. Dan yang terakhir adalah program pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Coba diimplementasi di sekolah ini. Karena diundang ya kalian yang kelas 3 nih. Ada yang kelas 3? Nah, yang kelas 3 diundang ya waktu merapatkan, membahas perpisahan ya. Nah, itu kalian diundang, usulannya mau apa konsepnya. Ini dalam rangka ini, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dan kepemimpinan pada murid. Ya. Nah, Ibu Bapak serta anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Nah, yang akan kita bahas, kita diskusikan yaitu berkenaan dengan aset tadi ya, modal aset yang dimiliki oleh sekolah dan wilayah gitu ya. Kalau kita wilayahnya berarti yang paling dekat lingkupnya itu kecamatan. Jadi yang disorot itu wilayah Bandung Timur dan kecamatan Gede Bagenya, berikut dengan aset modal yang kita miliki internal. Nah, macam-macam modal aset gitu ya yang teridentifikasi itu yang dimiliki oleh sekolah dan wilayah gitu. Ada 7 pemetaan. 1 modal aset lingkungan, fisik, finansial, sosial, manusia, politik dan agama. Nah, kita tinjau modal aset yang dimiliki oleh sekolah ini, yang dimiliki oleh wilayah ini untuk kemudian nanti mendukung proses pembelajaran yang baik di sekolah. Kita tinjau dari 7 aspek ini ya. Nah, kita lihat satu persatu. Ini singkat saja. Yang pertama modal lingkungan. Yang berdasarkan hasil pemahaman, analisis yang kami lakukan, karena awalnya ini juga berangkat dari tim peserta kegiatan guru penggerak ini. Kemudian secara spesifik saya sampaikan di sini yang langsung berkenaan dengan SMK Negeri 6. Nah, berkenaan dengan modal aset lingkungan yang kita miliki ya. Yang pertama kita berada di kawasan komplek perumahan, lahan hijau dan pesawahan, kawasan industri, jalan tol, dan arteri kawasan pemerintahan, pendidikan dan fasilitas kesehatan. Nah ini yang teridentifikasi modal aset yang dimiliki oleh sekolah ini, oleh SMK Negeri 6 Bandung.
dengan memetakan kondisi yang ada. Nah, kemudian ini gambarannya seperti ini. Nah, ini modal lingkungan alam yang harus mendukung proses pembelajaran di SMK Negeri 6 Bandung. Bagaimana kita dekat dengan pusat-pusat pemerintahannya ada, kemudian jalan tol gitu fisiknya. Di sini ada rumah sakit gitu ya. Di sini ada kawasan industri. Dan ini harus kita maksimalkan untuk mendukung kualitas peningkatan mutu pembelajaran siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah modal fisik. Nah, modal fisik yang coba saya identifikasi, yang pertama aset-aset yang ada di wilayah kita, ada tempat ibadah, kemudian jalan beraspal dan sarana transportasi, fasilitas olahraga dan lahan sekolah yang luas seperti itu. Nah, bagaimana kondisi ini juga sama memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikannya, mutu pembelajaran kita. Nah, ini yang bisa kita maksimalkan ya, untuk proses pembelajaran. Tempat ibadah salah satunya kita sangat dekat dengan Masjid Al-Jabar gitu ya. Ada stasiun kereta api baru gitu ya di Tegaluar, ada jalan tol juga sama, kemudian ada fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Itu lahan yang luas tadi. Itu untuk modal fisik. Kemudian untuk modal atau aset finansial, ini saya coba identifikasi. Di sini kita dekat dengan pusat-pusat industri ya. Di belakang sana di wilayah Pemukalan ke belakang itu banyak kawasan-kawasan industri. Kemudian area perdagangan juga sama di bagian sini juga sama ada. Kemudian bank-bank juga udah sangat banyak lah dari sekeliling kita. Kemudian ada kantor-kantor instansi yang ada di wilayah kita gitu. Sekali lagi, aset-aset finansial ini juga sama. Bagaimana sekolah harus memaksimalkan ini untuk memberikan dukungan terhadap proses pembelajaran kita. Kemudian yang keempat, ada modal sosial ini. Kalau yang tadi terlihat ini fisik. Nah, kalau modal sosial ini abiotik, ini imajiner terkadang, tetapi memberikan dampak yang baik jika pengelolaannya baik. Yang pertama, kita punya modal sosial di seluruh kita, ada puskesmas, ada babinkan humas, kemudian aparat-aparat kewilayahan, KMD, LMK, RWRT, Karang Taruna, panti sosial, dan kantor-kantor layanan sosial kayak gitu. Nah, ini pun sama ada di wilayah kita seperti itu ya untuk modal sosial. Kemudian yang kelima, yang kemudian adalah modal manusia. Nah, tinjauannya sekali lagi, rekan-rekan juga mahasiswa, tinjauannya ini bagaimana lingkungan di eksternal ini ya, modal di eksternal ini yang mendukung kita ya, yang mendukung sekolah. Yang pertama di sini ada sebetulnya ada kepala sekolah yang aktif dan inovatif gitu ya, sebagai modal manusia yang ada di SMK 6, kemudian ada guru-guru yang kreatif, murid yang heterogen, komite dan pengawas sekolah yang peduli, kemudian ada Dudika yang beragam dan terus mensupport kita, dan masyarakat yang heterogen, suku, budaya, pendidikan, dan nah, ini pun sama, ini modal manusia yang harus dimaksimalkan. Ada modal politik, modal di sini saya identifikasi ada kebijakan pemerintahan, ya, kemudian ada kewenangan dari pimpinan dalam hal ini kepala sekolah, kemudian modal politik lainnya bagaimana kita dekat dengan kita anggota legislatif. Ya, saat ini itu yang teridentifikasi untuk modal politik. Terakhir ini ada modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya yang sudah kita pahami bersama, ada keberagaman agama yang heterogen, gitu ya, mayoritas kita Muslim, kemudian ada pondok-pondok pesantren, masjid besar, kemudian adanya komunitas budaya tradisional. Setelah pusat-pusat kesenian gitu yang menjadi akar budaya lama yang tumbuh dan berkembang di wilayah ini. 7 modal aset yang bisa kita maksimalkan untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Nah, lebih spesifik lagi merumuskan ke-7 modal aset yang kita miliki itu bagaimana menunjang mutu atau kualitas pendidikan di SMK Negeri 6 Bandung melalui program yang selaras dengan tujuan dari kementerian, terutama untuk pendidikan SMK. Ya, di sini ada 8 plus I ya, yang menjadi target SMK terutama di dalam melaksanakan kegiatan link and match dengan industri. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan di beberapa kompetensi kalian atau konsentrasi kalian. Yang pertama, ini tujuannya setelah kita mengidentifikasi 7 aset tadi, bagaimana mendukung terhadap program yang memang sedang kita laksanakan. Di sini ada 8. Ya, yang pertama adalah kurikulum disusun bersama. Ya, kurikulum disusun bersama industri tentu saja. Ya, maka untuk mensupport program ini sudah kita identifikasi industri-industri di wilayah kita, industri yang dekat dengan kita nanti di slide berikutnya. Kemudian ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, alhamdulillah beberapa jurusan ya di otomotif kemarin di PKK kalian ada yang membuat produk ya, Pak Acim nih yang mengarahkannya, yang membuat produk untuk spakbor, kemudian ada produk kreatif dari limbah gitu ya, lampu, kemudian apalah kemarin. Nah, ini salah satunya pembelajaran berbasis project real. Kemudian ada jumlah dan peran guru instruktur dari industri yang mengajar di sekolah ini juga sudah kita lakukan ya. Industri terdekat dengan kita, para alumni juga sudah mengajar di kita. Kemudian ada PKL. Alhamdulillah untuk kelas industri PKL-nya juga sudah luar biasa, dan PKL khusus maupun PKL yang reguler. Kemudian yang kelima ada sertifikasi kompetensi untuk siswa dan guru. Ya. Kemudian ada update teknologi, ini setiap saat industri memberikan update ini kepada kita. Kemudian ada riset serapan, komitmen serapan tentu saja.
Ya, dan terakhir, bagaimana potensi-potensi yang ada tadi memberikan nilai positif baik moral maupun finansial I-nya itu. Yang pertama beasiswa atau ikatan dinas seperti itu ya. Dulu ada Toyota yang memberikan beasiswa ini ke kita. Kemudian ada donasi dalam bentuk peralatan laboratorium. Nah, ini alhamdulillah beberapa industri sudah mensupport kita dan kegiatan lainnya. Nah itu rekan-rekan yang sangat saya hormati juga anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan berkaitan dengan modal aset yang ada di sekolah, modal aset yang ada di lingkungan sekolah, bagaimana menunjang, mendukung mutu atau kualitas pendidikan di SMK Negeri 6 Bandung. Industri-industri yang tersebar di lingkungan kita, ini di Kecamatan Gedebagi yang Bapak inventaris ya. Ini untuk DPIB, ini kurang lebih ada 10 industri di sini, kemudian untuk TAP dan TITL juga sama. Ini yang ada dekat dengan wilayah kita sangat banyak sekali. Ini untuk TPM dan teknik pengelasan, ya, industri yang tersebar di sekitar kita, terutama untuk mendukung program tadi. Kemudian ini yang teknik kendaraan ringan. Ya, seperti ini ya. Ini ada di Cibiru, Soekarno-Hatta, ya, Citra Karya untuk 2000 budaya sekitar sini sebenarnya. Ini yang terdekat dengan kita. Nah, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi tema hari ini berkenaan dengan aset atau modal aset yang dimiliki oleh sekolah. Dan mohon tanggapan dari Bapak pimpinan, terutama berkaitan dengan kebijakan sekolah dalam hal pengelolaan modal aset yang ada. Selanjutnya waktu dan tempat Bapak terkait dengan kebijakan Bapak sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 6 tentang modal aset yang dimiliki oleh SMK. Terima kasih Pak Jen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sangat menarik apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Jenal terkait ada 7 aset yang sudah dianalisis yang menjadi yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya cermati, jadi ketujuh aset ini tadi sudah sangat berkali disampaikan oleh Pak Jenal, dan ini tentu nanti menjadi hal yang sangat luar biasa. Namun demikian, biasanya, nah ini yang perlu kita pikirkan juga, seluruh aset ini nanti dianalisa semuanya, karena tidak semuanya bisa menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Jadi ada sisi peluang, tantangan, opportunity dan seterusnya ya, kelemahan. Satu contoh misalkan, di satu sisi baik sekolah dekat dengan industri, tapi bisa dilihat dari sisi yang lain kalau dianalisa ada tantangan yang lain, misalkan dari sisi ramah lingkungannya, udaranya ya. Nah misalkan lagi dari sisi aset jalan tol, jalan arteri, jalan pusat, itu memudahkan akses bagi kita, tapi punya sisi yang lain nanti macet dan seterusnya. Sehingga nanti, nah ini analisa terhadap 7 aset yang ini mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dari sisi, kalau saya biasa dulu memakai SWOT saja, SWOT analisisnya, mana yang betul bisa dijadikan modal, tapi ada tantangannya, ada sisi yang harus dikelola ya, sisi buruknya itu harus dikelola. Misalkan lagi ya, dekat dengan industri ini bisa jadi di sekolah sebenarnya jadi berkurang, itu kan ada analisa ya. Tapi saya bersyukur ini penjelasan sudah ditemukan, dan nanti ini dianalisa, biasanya kalau saya dianalisa dikembangkan, sehingga nanti di satu sisi ada peluang, ada tantangan, dan nanti ada opportunity, peluangnya apa. Dekat dengan industri, peluangnya mudah praktek kerja, mudah diserap gitu ya. Tantangannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Nah tadi ancamannya itu misalkan sumber air jadi kurang, udara jadi buruk gitu ya kalau dekat dengan industri. Tapi peluangnya, keuntungannya ya mudah bekerja, mudah praktek dan seterusnya. Dari setiap sisi ini nanti diametral bisa dilihat mana baik buruknya, dan nanti dibuat strategi mengantisipasi dari setiap kelemahan itu, diantisipasi. Metode ini dulu biasa dilakukan dengan SWOT analisis. Jadi mungkin sekarang berbeda cara menganalisisnya, tapi yang sederhana itu kalau kami yang dulu itu ya sudah dibuat saja 4 bagian gitu ya, SWOT analisis. Contoh yang lain misalkan tadi visi sosial. Nah, modal saya ambil contoh yang lain saja. Misalkan kita secara lingkungan itu kan tadi disampaikan hasil analisis dari nominal kita berada di lingkungan komplek lingkungan gitu ya. Nah, secara ini mungkin kualitas jalan, jadi teratur dan sebagainya, tapi ada dampak yang lain seperti yang sudah biasa kita rasakan, banyak masyarakat tergabung dengan aktivitas sekolah. Ya, betul. Nah, sehingga nanti diambil ininya gimana nih menyiasatinya, strateginya supaya modal sosial ada lingkungan masyarakat tanpa pemukiman itu bisa dieksplorasi jadi keuntungan untuk sekolah. Ya, dan keuntungan juga untuk masyarakat. Misalkan sekolah, saya waktu itu sudah menawarkan kerjasama dengan pihak masyarakat sekitar untuk pelatihan terkait dengan kompetensi yang ada di kita. Ya. Kemudian apalagi terkait untuk keamanan, nah sekolah bisa ikut campur misalkan karena ada lingkungan masyarakat, sekolah lebih mudah terawasi karena lingkungannya tidak kosong. Kalau dibandingkan dengan lingkungan yang kosong,
setidaknya kalau di perumahan itu ada satpamnya, ada fasilitas babin kamtibmas yang selalu baik dan seterusnya. Tapi ada sisi yang tadi itu mengganggu bergandengan apa terganggu dan sebagainya. Jadi ada dua sisi ini nanti diametralir ya, dianalisa, lalu kita cari peluang penyelesaian seperti apa, dibuat strategi dan turunan dan seterusnya. Sehingga semua yang ada di sini yang disampaikan oleh Pak Jenderal yang 7 itu memberi manfaat yang maksimal kepada kita. Gitu ya. Saya kira itu ini tambahannya. Terima kasih Pak Jenderal sudah menganalisa, nanti ini mohon dijadikan bahan baku untuk pengembangan municipal kita juga. Seluruh manajemen bisa diajak diskusi, nanti pada waktunya kita bedah gitu ya, sehingga menghasilkan yang memberikan modal kemajuan bagi sekolah kita. Terima kasih, itu barangkali Pak Jenderal, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan atas tanggapan sekaligus arahannya ya kepada kita bagaimana tadi beliau menyampaikan bahwa 7 modal aset yang kita identifikasi kita miliki ini kita analisis begitu ya, minimal dengan standar analisis SWOT tadi, bagaimana kelemahan, kekuatan, kemudian kesempatan tadi ya, peluang-peluang yang ada kita analisis kembali, kemudian jadikan kekuatan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di kita. Terima kasih Bapak atas saran masukan dan tanggapannya. Beliau ini adalah perwakilan dari orang tua kalian ya, sebagai komite sekolah di SMK Negeri 6 Bandung yang setiap saat selalu hadir mendukung mensupport kegiatan kita. Nah, berkenaan dengan kegiatan ini Pak Bahde, modal aset yang dimiliki oleh sekolah sejauh mana mungkin peran komite ya Pak ya dalam mendukung kegiatan pembelajaran pertama. Mengapa? Terima kasih Pak Jenderal. Sama-sama kita latih Bapak Kepala Sekolah. Silakan kita Pak. Perkenalkan beberapa pertama tadi sekalian yang hadir di dan para mahasiswa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jenderal dari yang beberapa poinnya, tapi yang saya garis bawahi khusus untuk aset yang di dalam dulu ya. Kalau di dalam memang karena tempat kita memang sangat luas dan mungkin juga paling luas ya, khususnya di Kota Bandung, di mungkin juga di Jawa Barat atau teknologi memang luas gitu ya. Memang tidak gampang lah mengelola sekolah yang semakin luas gitu kan. Khusus kami dari komite dengan memang kondisi sekarang itu biaya sangat minim ya untuk pengembangan sekolah ya seperti ibu bapak dan anak-anak ya gitu kan. Walaupun untuk unsur pembelajaran insya Allah semuanya terpenuhi ya yang disampaikan oleh Pak Jenderal 18 misi tadi ya, itu kunci utamanya itu yang penting kita terus yang untuk keluarnya juga kita harus terus juga ya, yang disebutkan aset dari lingkungan khususnya di Pancasila di berbagai Ya. semuanya di sini komplit ya. Dari disampaikan tadi untuk industri ya. Untuk masalah religi juga sekarang ada masjid aja Pak yang dikunjungi ya, se-Indonesia yang mungkin banyak yang mengunjungi banyak yang dulu sepi ke situ sekarang keren terus juga ada stasiun Galwanus ya di daerah lain juga ada dari Bandung dan Jakarta. Terus kalau di atas BNN itu juga jadi support ya buat kita. Bukan terbentuknya buat mereka kita ya. Jadi saya sedang BNN terus ke timurnya ya. di situ Polda. Ya. Di arah sana di situ ada mall dan segala macam. Saya kira sangat komplit ya kalau kita bisa benar-benar memanfaatkannya, bisa mengimplementasikannya di sekolah. Jauh lah dibandingkan dengan sekolah atau di tempat yang lain. Memang ada pasti yang namanya sekolah yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan. Kalau sekolah kita ada komplek, ya, apalagi kompleknya mayoritas pensiunan gitu kan, yang ada istirahat itu dulu. Jadi dengan suara speaker dari sekolah juga gandeng gitu. Bapak beberapa kali gitu kan ada 3 kali mungkinnya pergantian kepala sekolah. Kalau dulu yang mudah-mudahan sekarang enggak, karena sounding itu aja dengan Pak. Kalau dulu bisa lihat pergantian kepala sekolah pasti Bapak RW dan RT kita datang. Curhatnya tuh dari situ dia sampai olahraga dipermasalahkan, apalagi upacara gitu kan, ketika dipermasalahkan. Dari setelah itu dari komplek. Padahal dulu dalam ceritanya duluan sekolah di komplek katanya. Itu mungkin Pak Jenderal saya lagi untuk aset di lingkungan kita tuh sangat komplit ya. Jadi tinggal benar-benar memanfaatkan dengan baik dan bisa bekerja sama dengan baik dengan prinsip yang saling menguntungkan lah ya kedua-duanya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ade Johara, Komite SMK Negeri 6 Bandung yang tadi telah memberikan masukan ya, tanggapan juga berkaitan dengan modal aset yang dimiliki oleh SMK Negeri 6 Bandung. Tadi disampaikan oleh beliau di internal kita sudah memiliki aset-aset yang luar biasa gitu ya. Ada lahan yang luas, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian didukung lagi oleh aset di eksternal sekolah gitu ya. Tadi disampaikan juga kita sangat lengkap, paket lengkap gitu ya, sarana ibadah, kemudian tempat-tempat industri seperti itu yang mendukung dimaksimalkan untuk kegiatan proses pembelajaran. Baik anak-anakku sekalian, juga ibu bapak yang sangat saya hormati, di sesi terakhir barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh adik-adik siswa atau adik-adik mahasiswa. Bapak beri kesempatan, anak masih ada waktu 10 menit. Atau
Bapak Ibu Bapak Guru. Cukup jelas mungkin ya, Pak RW, tim aset nanti kita berkoordinasi ya, Pak Iqbal nanti. Baik, kalau sudah jelas semuanya ini ya, yang mudah-mudahan kegiatan kita hari ini ya meskipun kita laksanakan dalam tempo yang relatif pendek bisa memberikan masukan, manfaat bagi kita semua. Mohon izin saya membacakan refleksi untuk kegiatan hari ini. Refleksi dari kegiatan hari ini berdasarkan hasil diskusi, pengamatan dan analisis terkait modal aset yang dimiliki, terutama kaitannya dengan pengembangan kualitas pendidikan di SMK Negeri 6 Bandung. Dapat disimpulkan bahwa 7 modal aset yang teridentifikasi jika dimaksimalkan dengan baik akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 6 Bandung. Kemudian yang kedua, hal terpenting adalah peran guru sebagai pemimpin pembelajar harus mampu memaksimalkan setiap aset dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pendidikan di SMK Negeri 6 Bandung. Kemudian, saya merasa terpanggil ikut serta dalam pengelolaan modal atau aset dan menyadari peran sebagai guru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di SMK Negeri 6 Bandung. Kemudian yang terakhir, semoga semua guru menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu memaksimalkan modal aset yang dimiliki demi peningkatan mutu pendidikan yang berpihak pada murid. Terakhir, kesimpulan, sekolah merupakan sebuah ekosistem yang terdiri dari faktor biotik dan abiotik. Kedua faktor tersebut adalah komponen yang ada di sekolah dan menjadi modal aset berharga yang saling berkaitan, saling mendukung, saling berinteraksi dan berkontribusi, sehingga menjadi kekuatan bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang berpihak pada murid sebagai wujud dari merdeka belajar. Aset atau modal tidak terbatas yang dimiliki secara internal saja, tetapi meliputi lingkungan di mana sekolah itu berada, menjadi kekuatan dan dukungan dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Baik, terima kasih kepada semuanya, Bapak Pimpinan, juga Bapak Komite Sekolah, unsur-unsur kewilayahan, dan rekan-rekan, serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana.